Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kalian bisa belajar banyak hal. Terima kasih untuk pendatang dan penonton setia channel Kuliah-Kuliahan. Di pertemuan kali ini teman-teman, segmen audit syariah kita akan membahas about audit syariah compliance issue in Islamic banking and finance. Nah, kira-kira seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Oke, teman-teman, poin pertama yang kita bahas adalah role of auditors and accountant in Islamic finance. Jadi ini terkait dengan aturan auditor dan akuntan di lembaga keuangan Islam. Di sini Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an, Allah command you to render back your trust to those whom they are due, and when judge between people that you judge with justice. Jadi kita harus melakukan ya semacam pencatatan secara adil lah ya teman-teman di dalam melakukan terutama bertransaksi dalam muamalah. According to the Code of the Ethic for Accountant and Auditor of Islamic Financial Institution, accounting, duly including auditing external as well as internal, is one of the profession that is required by Syariah as part of kifayah. Jadi di sini dalam kode etik untuk akuntan dan auditor dalam lembaga keuangan Islam, kita termasuk dalam profesi yang diminta atau diperintahkan oleh syariah, termasuk dalam fardu kifayah. Jadi kalau kita lihat konteksnya di sini teman-teman, auditor dan akuntan itu termasuk dalam kategori fardu kifayah, artinya sangat penting posisi kita ini. Tapi yang namanya fardu kifayah artinya berarti kalau udah ada cukup satu misalnya, yang lain juga gugur kewajibannya ya teman-teman. Selanjutnya, in other words, is duty which if performed by some would exempt other in the society, otherwise the whole society is sinful. Nah, purity of the transaction and building reliance of Islamic finance. Apa sih keaslian dari hubungan transaksi dalam lembaga keuangan Islam? The Islamic banking industry is presently growing at a very high pace. Jadi, kalau kita mengacu saat ini, teman-teman, pertumbuhan lembaga keuangan Islam, khususnya bank ini cukup meningkat, apalagi dengan peristiwa bergabungnya bank-bank syariah bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, ini adalah angin segar untuk pertumbuhan lembaga keuangan Islam kita. One of the critical issue in industry is facing in the matter of purity of transaction, which is in the longer run will ensure reliance of Muslim Ummah in the model of Islamic finance and banking. Jadi ini merupakan suatu keinginan atau oleh umat-umat Islam terkait dengan model dari lembaga keuangan Islam. If the issue at this stage it is ignored, it may result in disaster in the name of Islamic finance. Nah, gimana caranya untuk membangun strategi to build reliance on Islamic finance and banking nih? Gimana nih untuk menghubungkan antara lembaga keuangan Islam dan banking itu sendiri? Ada threefold strategy, ada 3 yang mungkin akan membantu industri lembaga keuangan Islam dalam pemenuhan syariah compliance, dalam upaya untuk memenuhi kepatuhan dari syariahnya. Yang pertama adalah standardization of syariah compliance. Jadi harus ada standar ya teman-teman terkait dengan kepatuhan syariah. Nah, ini otomatis sudah ada melalui Dewan Fatwa Syariah Nasional. Jadi kita harus mengacu pada setiap produk di lembaga keuangan Islam harus mengacu pada fatwa-fatwa yang sudah ada.
Yang kedua, improve governance and Sharia compliance assurance for Islamic financial institution. Meningkatkan tata kelola dan kepatuhan syariah untuk lembaga keuangan Islam. Nah, yang ketiga, Sharia compliance rating of Islamic financial institution and product. Jadi kepatuhan syariah ini adalah penilaian terhadap setiap produk yang ada di lembaga keuangan Islam. Jadi intinya setiap produk dalam lembaga keuangan Islam ini harus mematuhi standar dalam syariah compliant atau dalam kepatuhan syariah. Misalnya apa? Produk tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, dan lain-lain. Standardization of Sharia compliance regulation for Islamic finance ini necessary to ensure that all matter of Islamic financial institution are dealt with within framework which acceptable for Muslim. Jadi kalau kita simpulkan ini harus dapat diterima oleh umat Islam. Jadi jangan sampai ada setiap memastikan aja sih ini produk-produk itu kita bisa terima sebagai umat Islam. Jadi tadi tidak ada yang mengandung riba, gharar, dan lain-lain. Internationally, there have been a lot of effort for the standardization of practice being followed by various Islamic financial institutions. This effort include a lot of research work. Jadi harus didukung juga ya teman-teman oleh lembaga internasional. Nah, kalau kita lihat di lembaga internasional ini sudah ada ya AOF atau Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution. Jadi secara internasional lembaga yang mengatur standar tentang syariah compliance, tentang auditnya gimana, tentang penyusunan laporan keuangannya gimana. Selain di Indonesia juga sudah ada melalui IAI untuk penyusunan laporan keuangannya, sedangkan untuk accounting dan auditingnya kita mengacu pada AOF. Oke teman-teman, demikian penjelasan saya kali ini, mudah-mudahan bisa menjawab keingintahuan dari teman-teman semuanya. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share agar yang lain bisa tahu.